Kasus yang menimpa PT Pertamina dan subholdingnya PT Patraniaga terkait dengan impor BBM, impor crude, semakin liar menggelinding kemana-mana. Semakin banyak obrolan yang membuat kita bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Yang pertama kita mau bicara tentang Pertamax yang katanya oleh sebagian masyarakat mengatakan mobilnya rusak karena menggunakan Pertamax. Dihubung-hubungkanlah dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi, yaitu beredarnya video-video di tengah media sosial kita beberapa bulan lalu bahwa ada kendaraan yang pompa bensinnya rusak karena katanya menggunakan Pertamax Pertamina. Dan sekarang dihubungkanlah dengan peristiwa terungkapnya dugaan korupsi terhadap pengadaan BBM yang sempat disampaikan terjadi pengoplosan oleh Pertamina atau Patraniaga. Padahal sebetulnya tidak ada yang namanya pengoplosan. Tidak ada pengoplosan. Kalau soal pengoplosan banyak juga seperti dijual di toko-toko ya otomotif yang menjual booster ya. Jadi apakah itu termasuk pidana atau pelanggaran hukum ketika membuat satu produk menjadi lebih baik, lebih bagus? Apakah itu menjadi pidana? Saya pikir tidak. Jadi kita harus berhati-hati memilih kosakata yang tepat, apalagi penegak hukum sekelas Kejaksaan Agung. Jangan sampai justru mengakibatkan citra BUMN kita Pertamina yang sudah diakui dunia menjadi rusak. Dan terima kasih juga bahwa Kejaksaan Agung telah mengklarifikasi terkait dengan pengoplosan tersebut tidak ada, tetapi spek pertama adalah sudah sesuai dengan standar aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Itu yang pertama. Dan soal adanya klaim-klaim yang masyarakat menyatakan bahwa kendaraannya rusak karena menggunakan Pertamax, saya pikir ini memiliki konsekuensi hukum kelak ketika yang mengklaim, masyarakat yang mengklaim itu tidak mampu membuktikan bahwa memang mobilnya rusak karena menggunakan Pertamax. Untuk menentukan rusak karena Pertamax ini kan tidak bisa hanya klaim semata, hanya ungkapan semata, tetapi harus melalui penelitian, penyelidikan yang jelas. Rusaknya karena apa? Korosi yang terjadi pada pompa bensinnya karena apa? Pada tangkinya kan semua harus diteliti. Pernah tidak kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar yang lain? Atau jangan-jangan malah menggunakan bahan bakar yang salah? Jadi tidak bisa seenaknya semudah itu saja mengklaim mobil saya rusak karena menggunakan Pertamax Pertamina. Apalagi jangan sampai kemudian situasi yang terjadi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan, mengancam atau mungkin mau memeras Pertamina dengan mengumpulkan orang, membuka hotline aduan korban Pertamax. Nanti mereka akan mengatakan kerugian saya ini, kerugian saya ini, kerugian saya ini, maka diajukan gugatan di pengadilan terhadap Pertamina. Jangan sampai juga itu terjadi. Pertamina ini adalah sebuah aset bangsa yang besar. Dulu saya pernah menyatakan 2015, saya ingat statement saya yang menyatakan bahwa Pertamina ini adalah lembaga, badan usaha yang sangat vital di publik ini karena dia mengurusi hajat hidup orang banyak dan menjadi penyangga kondusivitas dan keamanan negara. Karena ketika contohnya Pertamina mogok kerja semua satu hari saja, terbayang apa yang terjadi di Indonesia? Kerusuhan pasti akan terjadi di mana-mana. Jadi kita harus waspada. Boleh kita oknum penjahat, koruptor di Pertamina itu harus kita penjarakan semua, pidanakan semua. Tetapi lembaganya, perusahaan ini jangan kita rusak nama baiknya karena produk Pertamina ini juga dipakai oleh luar negeri. Aktur kita juga dipakai oleh penerbangan lain. Jangan sampai karena salah statement dan opini yang berkembang di masyarakat kemudian menghancurkan Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang telah mendunia. Bayangkan coba mindsetnya berpikir Pertamina ini adalah sebuah perusahaan yang memenuhi standar kaidah-kaidah manajemen internasional, sertifikat ISO, ISA semua ada. Jadi tidak mungkin mereka mengoplos BBM secara sengaja. Dan kalau soal pembelian yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung, beli RON 90 dengan harga 92, ya ini kan ada markup, berarti kita pidanakan mereka siapapun pelakunya. Tetapi spek Pertamax adalah sudah benar dan Kejaksaan sudah mengklarifikasinya. Dan yang terpenting bagi kita sekarang adalah jangan sampai Pertamina ini sebagai BUMN hancur, kita rusak namanya
Kemudian bangkrut yang terasa adalah kita, bangsa Indonesia. Saya mengajak kecintaan kita kepada BUMN-nya, kepada perusahaannya, kepada Pertamina-nya, bukan kepada orang-orangnya. Siapapun pelaku pidana di Pertamina, kita akan tangkap, penjarakan semua, tidak ada urusan. Ini yang saya minta adalah waspada dan hati-hati, jangan latah mengklaim bahwa mobil, motor, kendaraan saya rusak karena Pertamax. Hati-hati konsekuensi hukum yang terjadi dari itu semua. Ini menjadi penting. Dan yang kedua, saya melihat bahwa klaim-klaim itu juga sangat subir. Sekarang berapa banyak sih? Pertamax ini sudah bertahun-tahun. Kalau kita melihat penyidikan ini kan 2018-2023. Berapa banyak sekarang kendaraan yang pernah mengklaim diri rusak karena Pertamax? Adakah ribuan, ratusan, puluhan? Atau hanya beberapa? Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk memberikan justifikasi. Saya setuju bahwa semua koruptor di Pertamina harus kita habisi. Tetapi BUMN-nya, saya akan berdiri menjaga Pertamina. Karena saya puluhan tahun bersama-sama dengan Pertamina mengawal kembalinya Blok Mahakam, Blok Rokan. Ketika kilang-kilang Pertamina dulu mau dijual, saya adalah orang yang turut berjuang di sana. Saksi sejarah banyak, bukti sejarahnya banyak. Saya bertarung di sana dulu, melawan banyak hal. Pembubaran Petral juga saya terlibat. Mendorong pemerintah menghancurkan mafia-mafia di Petral. Jadi saya tidak akan diam kalau Pertamina sebagai lembaga, sebagai badan usaha akan diganggu, dirusak. Tapi kalau soal koruptornya, saya juga berdiri paling depan. Kita sikat mereka semua. Tidak ada urusan, mau siapapun mereka. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.